welcome back to my channel. Nah, balik lagi di channel aku, Teh Ika. By the way, anyway, busway, kali ini aku nggak bakal bikin tutorial makeup ataupun tutorial-tutorial lainnya. Kali ini akan masuk di sesi tanya Teh Ika. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini aku dapetin dari sekian banyaknya teman-teman aku ataupun di sosial media lainnya. Ini adalah pertanyaan sejuta umat yang sering banget dipertanyakan, oke? Nah, aku udah rangkum pertanyaan apa aja yang bakal aku jawab dan aku jelasin di sini yang sebisa aku dan setahu aku, oke? Nah, langsung aja, jangan terlalu banyak bacot, jangan terlalu banyak ngoceh, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama, oke. Kalau boleh tahu, umurnya berapa tahun, Kak? Umur aku sebenarnya umur aku tuh masih kecil, tapi udah masuk ke dewasa sih. Ya bisa diperkirakan lah umur aku berapa. Aku nggak bakal sebutin umur aku berapa ya kan. The next, yang kedua. Oh iya, kan banyak yang suka nanya nih, katanya salah nggak kalau masih suka lepas pakai hijab, Teh? Kalau menurut aku sih nggak salah ya, karena kan aku juga masih sering lepas pakai hijab kayak gitu. Karena jangan salah loh, gak gampang banget buat kita, buat para perempuan tuh netep memakai hijab. Jangan hijab deh bahasanya, kalau hijab tuh kayak lebih aja gitu. Kita ganti aja ke kerudung. Jadi kayak butuh keyakinan gitu loh, yang lebih dan memantapkan hati juga. Keyakinan yang lebih dan memantapkan hati juga, kayak gitu. Aku juga masih suka bolak-balik hatinya. Kadang aku tuh kayak mikir, pokoknya aku harus tetap pakai kerudung nih, pokoknya jangan lepas-lepas kerudung. Nanti tiba-tiba selang beberapa hari atau beberapa minggu dan beberapa bulan ataupun itu, kayak malah jadi mikir, kayaknya bagus juga nih kalau misalnya nggak pakai kerudung gitu kan. Dan akhirnya lepas lagi. Karena emang gak gampang kalau buat menetapkan hati kita tuh gak gampang banget. Tapi kan banyak orang-orang ngomong yang aneh-aneh. Ya emang sih, tapi kan di sini yang tahu hati kita tuh diri kita sendiri. Orang lain tuh nggak bakal paham sama apa yang kita rasain dan yang kita lakuin gitu. Orang lain cuma ngelihat apa yang dia lihat aja gitu kan. Ada kalanya bersikap bodoh amat itu perlu. Yang terpenting di sini tuh kita tahu cara aturan berpakaian kita. Kayak misalnya kita pergi ke pengajian, ya kita harus pakai kerudung dong. Nah, kalau misalnya kita pergi ke acara party, nah itu kita bisa pakai kerudung dan bisa enggak juga, sesuai partinya itu party apa gitu kan. Kalau misalnya enggak formal banget, mungkin kayak masih bisa enggak pakai kerudung, bisa kali ya, boleh kali ya. Nah, itu kan boleh. Yang penting kita tahu aturannya sendiri. Dan jangan nambahin ocehan-ocehan orang lain juga gitu. Segala sesuatunya kan harus berproses dan bertahap. Gak bisa langsung seinstan itu kalau mau pakai hijab juga, kerudung juga gitu kan. Kayak mulai dari pakai baju yang tertutup, terus kayak pakai baju yang agak panjang, yang udah panjang, dan kayak mulai udah jarang lepas kerudung ya, meskipun masih pakai jeans. Nah, nanti syukur-syukur kita bisa langsung membiasakan diri pakai rok. Nah, syukur-syukur juga dan alhamdulillah juga kalau misalnya kita kayak, aku udah pakai rok nih, masa sih iya aku mau gini-gini aja. Siapa tahu kayak kita tuh lebih memantaskan diri dan menetapkan hati kita juga berpakaian kayak sehari pakai baju yang lebih panjang banget gitu kan. Gak langsung semuanya bisa instan, kan aneh juga kalau misalnya tiba-tiba kita tadinya pakaiannya agak terbuka dan tiba-tiba kita keesokan harinya berpakaian pakai sari. Kan orang-orang bakal ngomong yang aneh juga. Apapun penampilan kita, orang lain tuh bakalan tetap komen tentang kita gitu loh. Jadi di sini gak ada, di mata orang lain tuh kita gak akan pernah benar kalau di mata orang yang gak suka sama kita gitu kan.
Tapi jangan kelamaan ya, takutnya umur kita nggak panjang. Nauzubillahiminzalik ya, kita belum menetapkan hati dan belum memantaskan diri gitu kan. Jadi kan lebih cepat lebih baik juga. Ih, Masya Allah banget ya aku ngomong kayak gini. Aku ngomong kayak gini bukan berarti aku orang yang benar ya. Aku juga masih sama kok, masih pelin-pelan, masih buka lepas hijab, tapi kayak ya udahlah bareng-bareng aja gitu, bertahap. The next, pertanyaan yang ketiga. Oh gitu ya Teh. Gimana caranya biar bisa humble sama banyak orang, nggak pemalu atau cuek gitu? Aduh, gimana ya? Soalnya kan aku juga pemalu gitu, jadi kayak agak sulit juga aku ngejawabnya. Pemalu dari mananya? Suka merendah untuk meroket deh Teh Ika. Aku bukan nggak gitu juga di sini. Ya udah ya. Bukan merendah untuk meroket, karena merendah untuk meroket itu nggak baik ya teman-teman. Jadi gini, caranya biar bisa humble sama banyak orang itu emang nggak mudah. Kayak balik lagi ke sikap kitanya gitu kan. Kan sikap orang dan sifat orang itu beda-beda. Ada yang sulit untuk bersosialisasi, ada yang masa bodoh, atau lebih tepatnya lebih ke ya udahlah, kayak dia tuh cukup tahu namanya, oh itu, oh kamu, oh dia, atau kayak oh, jadi kayak ada juga orang yang gue nggak tahu nih, kan ada orang yang cuek, emang sikap dia cuek, ada yang kayak dia tuh kayak gue tuh nggak tahu gitu kan, harus nanya apa dan dia harus mulai kayak gimana biar bisa deket sama orang lain gitu kan. Ada yang kayak gitu, meskipun kita ajarin dia kalau misalnya dia kekeh sama pendirian dia atau sikap dia, ya susah juga gitu kan. Tapi kalau aku pribadi sih ya, biar aku humble sama banyak orang, aku harus tahu dulu dia tuh kayak gimana. Kayak pas pertama ngobrol atau ketemu gitu, sambil merhatiin juga dia tuh orangnya kayak gimana. Kalau misalnya kelihatannya dia tuh baperan, nah jadi harus dari diri kitanya nih, harus sebisa mungkin bikin dia itu nggak ngerasa kesinggung atau keganggu sama apa yang bakal kita omongin atau yang bakal kita lakuin ke dia. Kalau misalnya kelihatannya orang itu tuh cuek, nah berarti kitanya sendiri yang harus banyak tanya. Kadang orang yang cuek itu bukannya dia nggak mau deket sama kita atau sama orang lain juga, tapi dia tuh mikir kayak, ih apa sih, kan gue juga nggak deket sama lo gitu kan. Jadi dia juga mikir kayak dia tuh mau nanya, mau ngobrol sama orang yang cuma menurut dia lebih deket sama dia gitu. Jadi dari diri kita yang harus kayak masuk gitu kan ke dalam diri dia, dalam kehidupan dia. Jadi dari kitanya yang harus banyak tanya juga, tapi jangan kepo ke segala macam juga, itu salah juga ya kan. Nah ini nih yang paling gampang banget dan yang paling gue suka gitu kan. Nah kalau misalnya pas pertama kali ketemu atau pas pertama kali ngobrol dia kelihatannya udah asik, ya udah aku mah udah langsung suka barbar aja gitu. Ya istilahnya dia tuh orangnya asik atau 11-12 sama gue gitu kan, sama kitanya gitu. Ya udah langsung barbarin aja. Mungkin barbar di sini juga masih ada batasan karena kan baru kenal juga, nggak bisa langsung sebarbar banget. Nah, jadi intinya kita tuh harus bisa menempatkan diri kita dimanapun kita berada. Nah nggak beda jauh juga kalau misalnya ada yang nanya lagi gimana caranya ngomong sama orang yang lebih tinggi dari kita. Nah sama, kita ngobrol sama yang lebih tinggi dari kita juga ya tetap harus menyesuaikan sikap dia dan ya kebiasaan dianya kayak gimana gitu kan. Ya sama aja, masih harus ngehormatin dan harus punya tata krama juga dalam berbicara sama orang yang lebih tinggi umurnya atau tinggi jabatannya atau apalah itu. Tapi kalau misalnya udah deket mah ya itu mah beda lagi ceritanya gitu. Oh gitu ya Teh, jadi agak susah juga ya buat humble, kan gak semua orang punya pemikiran kayak Teh. Nah iya kan kan kata aku juga tergantung dari sikap kitanya gitu kan. Ini kan menurut aku pribadi enak loh jadi orang yang humble itu. Nggak selamanya enak juga sih, tapi kalau menurut aku enak jadi orang yang humble. Jadi kayak kita tuh
lebih banyak temen dan lebih akrab sama banyak orang juga, tapi jangan so akrab juga gitu kan, nanti kitanya malu sendiri gitu kan. Karena prinsip aku itu gimana caranya orang lain tuh nyaman sama aku, bukan hanya aku nyari tempat yang nyaman buat aku. Jadi begitu. Capek juga ya. Ada pertanyaan lain lagi? Udah deh, cukup dulu, nanti dilanjut lagi. Oke. Makasih Teh Ika. Sama-sama. Nah, jadi gitu ya. Aku ngejawab apa yang bisa aku jawab dan yang aku rasain aja gitu. Tapi kan pemikiran orang lain tuh beda-beda. Ini kan dari pemikiran dari sisi aku gitu kan, dari aku pribadi. Karena kita kan sikapnya beda-beda, mungkin orang lain juga punya alasan tertentu dan punya pemikiran tertentu gitu kan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain dan kayak lumrah banget lah pertanyaan itu. Pertanyaan yang sering ditanyain tapi agak sulit juga buat dilakuin gitu kan. Nah, mungkin itu aja pertanyaan dan jawaban dari aku yang bisa aku jawab. Semoga bisa membantu kalian, dan makasih juga buat kalian yang udah nonton. Makasih juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir dan udah ngedengerin ocehan aku. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalah kata dan kesalahan lainnya, karena aku juga di sini cuma manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Bilahi toh. Kayak lagi pengajian gue. Itu aja yang bisa aku jawab. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kalau bisa komen, tapi komennya itu yang positif-positif aja, oke? Para netizen-netizen yang berbudiman, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena like dan komen itu gratis, nggak perlu bayar, ya kan? Oke, thanks for watching. Dadah, assalamualaikum.